Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Babu fadli intizari shalah. Bab keutamaan menunggu salat. Bab keutamaan menunggu salat. Jadi orang menunggu salat itu merupakan ibadah ibadah yang berpahala yang sangat besar. Sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya orang yang menunggu salat, ya, dia adalah ditulis melakukan salat. Itu antum misalkan datang habis azan, mendengar azan langsung datang, kemudian salat qobliyah maksudnya di sini, kemudian antum nunggu qomat dikumandangkan. Selama antum nunggu salat, maka antum dianggap adalah melakukan salat. Antum tidak beranjak dari tempat ini karena menunggu salat ditunaikan. Maka walaupun antum duduk biasa, maka antum dianggap melakukan sholat, ditulis melakukan sholat sampai qomat, kemudian habis itu sholat wajib. Kalau misalkan itu adalah sholat maghrib, ya, kemudian antum setelah sholat maghrib zikir, sholat ba'diyah, habis itu menunggu sholat isya, tidak pergi dari masjid karena menunggu sholat isya. Maka antara menunggu sampai ditegakkannya sholat isya, maka antum ditulis setelah sholat. Atau mungkin sebagian masjid itu habis sholat maghrib karena ada kajian, ya, langsung diumumkan sebentar lagi ada kajian. Maka antum di situ ikut kajian sambil nunggu sholat isya, maka itu juga ditulis orang sholat. Karena apa? Tidaklah beranjak dari situ, karena juga adalah dalam rangka selain kajian adalah yaitu tujuannya adalah inginnya adalah bisa sholat isya bareng-bareng. Nah ini, maka menunggu di situ itu adalah dalam keadaan menunggu itu di situ adalah ditulis sholat, gitu ya. Hadisnya kita baca kemarin, kita sudah baca. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ahadukum fi sholatin madama sholatu tahbisuhu la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi illa sholah. Muttafaqun alaih. La yazalu ahadukum fi sholatin, senantiasa orang tersebut dianggap terus menerus sholat, madamati sholatu tahbisuhu, selagi sholat itulah yang menyegahnya dia pergi, selama menunggu sholat, selama sholatlah yang membuat dia tertahan untuk pulang. Dia tidak segera pulang karena dia menunggu sholat berikutnya. Kemudian orang yang menunggu sholat itu didoakan oleh malaikat, dimohonkan ampunan oleh malaikat agar dia diampuni dan dirahmati. Dari Abu Hurairah wa anhu anin Nabi wa anhu radhiyallahu anhu, yani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi. Al-malaikatu tusalli ala ahadikum. Malaikat itu tusalli, membaca salawat, maksudnya memohonkan ampunan. Jadi kalau malaikat bersolawat kepada antum, pada manusia, itu artinya malaikat memohonkan ampunan kepada manusia. Ala ahadikum, kepada salah satu di antara kalian, madama fi musallahu, selama dia di tempat duduk dia sholat itu. Ya, seperti ini antum duduk di tempat sholat itu. Alladzi shalla fihi,
Jadi orang itu kalau misalkan sholat kemudian masih di situ, malaikat akan mendoakan untuk sholat qobliyah, kemudian tetap di tempat sholat itu menunggu sholat, maka menunggu sholat wajib ya, menunggu sholat berikutnya, maka malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malam yuhdith, selagi tidak batal wudunya. Kalau batal wudunya segera keluar, ambil wudu, kemudian kembali lagi ke tempatnya, atau tempatnya kalau udah dipakai orang, ya pokoknya yang penting di masjid itu. Nah itu malaikat mendoakan. Taqulu, malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, rawahul Bukhari. Jadi malaikat akan mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah ampunilah dosanya. Ya Allah curahkan kepadanya rahmat, ya Allah curahkan rahmat kepadanya, ya Allah. Rawahul Bukhari. Kemudian tentang keutamaan menunggu salat ini ada hadis lain dari Anas. Kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Anas bin Malik. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatal isya'i ila syatril laili. Dari sahabat Anas, dia bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah akhara lailatan salatal laili. Suatu malam pernah mengakhirkan pelaksanaan salat Isya. Jadi kalau salat Isya itu biasanya Nabi juga setelah adzan kemudian nunggu sebentar, kemudian ditegakkan salat Isya. Beliau langsung mengimami salat Isya. Tapi suatu saat setelah adzan Isya kemudian Nabi enggak datang-datang. Lama akhara lailatan, beliau lambat. Akhara lailatan, suatu saat, suatu malam beliau mengakhirkan salat Isya. Maka orang-orang menunggu lama terus, sejam lebih. Ila syatril laili, sampai pertengahan malam. Pertengahan malam sekitar jam 10, 11 kan itu, atau minimal jam 9 lah gitu. Jam 9, 10, 11 pokoknya di sini redaksinya adalah ila syatril laili, diakhirkan sampai separuh malam, pertengahan malam, syatril laili. Tsumma aqbala alaina biwajhi ba'dama shalla. Kemudian ditegakkanlah salat Isya. Salat Isya selesai, kemudian beliau menghadap kepada para jamaah semua, para sahabat semua. Kemudian beliau mengatakan faqala shallan nasu wa raqadu wa lam tazalu fi salatin munzu intazaruha. Beliau mengatakan, memberikan penjelasan atau memberikan hiburan ketika salat Isya sudah diselesaikan. Beliau mengatakan shallan nasu, orang-orang semua pada salat. Ya, salat qobliyah maksudnya ya. Salat qobliyah Isya. Ya. Waraqadu. Kemudian mereka pada tidur. Pada tidur. Kenapa? Nunggu sambil tiduran di masjid. Walam tazalu fi salatin, dan mereka senantiasa dianggap salat munzu intazaruha, sejak mulai dia menunggu salat sampai salat itu ditegakkan, itu dianggap salat terus. Jadi kalau nunggunya mulai jam 7:30 terus jam 9 baru ada salat Isya, maka dia mulai jam 7:30 sampai Isya itu dianggap mulai 7:30 sampai jam 9 itu dianggap melakukan sholat. Atau kalau pelaksanaannya itu Isyanya itu Nabi itu ternyata jam 10 atau jam 11, ya berarti mulai 7:30 sampai jam 11, walaupun mereka pada tiduran di masjid, pokoknya nunggu sholatnya Nabi itu, maka mereka dianggap sholat, ditulis melakukan sholat. Jadi intinya orang menunggu sholat itu ditulis sholat. Orang menunggu sholat ditulis sholat.
Tapi ini akhara lailatan, suatu saat, suatu malam, bukan tiap hari begini. Suatu saat pernah suatu malam beliau itu mengakhirkan. Entah karena apa, ya macam-macam. Entah karena apa, itu macam-macam. Di sini nggak dijelaskan karenanya apa. Nabi sampai menunggu, sampai mengakhirkan. Ya. Tapi Nabi sudah pernah ngomong bahwasanya waktu terbaik sholat isya adalah yang paling akhir. Paling akhir itu maksudnya apa? Paling akhir kan pertengahan malam. Jadi paling akhir itu ada dua riwayat. Nabi mengatakan pertengahan malam atau jam 12. Ada satu riwayat lagi mengatakan sebelum fajar. Ya, Imam Ahmad memilih yang sini riwayat yang pertengahan malam, jadi akhir dari salat isya itu ya pertengahan malam atau jam 12. Kalau lewat jam 12 maka salat isya itu waktunya sudah habis. Imam Syafi'i ada riwayat lain yang digunakan beliau itu adalah sebelum terbitnya fajar. Jadi jam 2, jam 3 itu kalau memang belum sholat masih termasuk waktu isya. Kalau belum sholat isya masih termasuk sholat isya. Nah, kalau tapi yang Allah Ta'ala alam yang mana yang benar ya. Tapi yang paling hati-hati adalah pertengahan itu paling akhir. Sehingga kita itu melakukan sholat sholat isya itu paling akhir adalah jam 12, itu sudah paling akhir. Nabi mengatakan sebaik-baik sholat isya itu di akhir. Seandainya aku tidak memberatkan umatku itu melakukan seperti itu, maka tak lakukan di akhir itu. Tapi karena memberatkan, akhirnya beliau karena itu berat, maka beliau tiap harinya adalah sholatnya adalah setelah adzan isya. Cuman pernah suatu saat beliau itu suatu malam beliau itu mengakhirkan sehingga sholatnya kayak di pertengahan malam, la syatril lail. La syatril lail. Tapi maksudnya syatril lail itu ya bisa jam 9, jam 10, jam 11, Allah Ta'ala ya kayak gitu. Nah, bagaimana keutamaan orang sholat di akhir malam dengan misalkan jam 11 tapi enggak jamaah, dengan jam setengah 8 tapi jamaah, ya jauh lebih baik dengan berjamaah. Ya, maka kita enggak perlu mengakhirkan terus sendirian sholat setelah 12. Jangan, itu pilihan yang jauh karena enggak akan bisa menandingi 27 derajat berjamaah. Itu. Jadi salat isya berjamaah itu afdal. Salatul jamaati afdalu min salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian melebihi 27 derajat. Dengan kelebihan 27 derajat. Itu jadi kesimpulannya yang kita sampaikan adalah bahwasanya ya ringkasnya bahwasanya menunggu sholat itu fadilahnya satu ya dianggap sholat. Yang kedua adalah dia didoakan malaikat. Ada dua keutamaan menunggu sholat, yaitu satu selama menunggu sholat dianggap sholat. Yang kedua adalah selama menunggu sholat dia didoakan malaikat dengan doa Allahumma fir lahu warhamhu. Allah ampuni dosa-dosanya dan curahkan kepadanya rahmat. Gitu. Ya udah, itu aja. Pokoknya intinya orang menunggu sholat adalah dianggap sholat. Kemudian orang menunggu sholat didoakan malaikat. Itu ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan barokah untuk umur kita, memberikan ilmu yang manfaat untuk kita, dan menjaga kita dari segala macam dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.